Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit lagi live ya, 3 menit lagi live. Lagi nyiapin dulu materi. Bukan materi sih sebenarnya pengalaman. Pengalaman. Wah, masih banyak yang ngechat nih. Oke, udah ada yang live ya. Biasa bagi yang sudah lagi nonton tulis komentar ya kalau suaranya bagus atau tidak. Ini ya 2 menit setengah lagi lah, 2 menit setengah lagi. Siapin dulu sekarang nggak pakai video ya, pakai video mah berat berat terus sayanya berkumis lagi males. Om Denny suara jelas, oke siap, terima kasih Om Denny. Mana lagi nih yang feedback Om Putra, wah Om Putra nggak ngajar Om Putra. Oke, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Fanpage Om Stephen, oh terima kasih Om Stephen sudah hadir. Kirain lagi ini, lagi jagain tokonya. Om Ahmad aman, oke siap. Hmm. Mana live-nya ya? Nggak ada. Oh ini ada live-nya. Sudah live. Om Ardian, oke siap. Oke saya rasa udah cukup banyak ya, lumayan banyak yang live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini nanti boleh sesi tanya jawab ya, boleh sesi tanya jawab sesuai dengan eh, materi tentang limit ad yang saya sebenarnya menghandle salah satu ad move yang kena limit ya adalah punya seseorang. Setelah saya baca-baca ternyata memang ada masalah di source code yang sering kita gunakan yang kalau saya lihat memang kita ngarang dalam pengisian iklannya. Jadi iklan itu ya cuman pasang short code iklan tanpa kita melihat beberapa codingan yang lain gitu kan. Nah, sekarang saya ini ya, saya coba coba kasih masukan satu persatu apa yang telah saya lakukan dan selang beberapa hari kemudian ternyata langsung dilepas limit dan alhamdulillah sampai sekarang si app yang telah diikutin rule-nya si AdMob itu nggak limit-limit lagi gitu kan, nggak limit-limit lagi. Kalau saya lihat juga KW-nya dia itu agak TM dikit lah, agak TM dikit, tapi sampai sekarang katanya alhamdulillah aman. Karena takutnya kan apa yang saya obrolkan ini kan pasti akan menjadi suatu pertanggungjawaban kan ya. Di takutnya wah ngarang nih, wah bohong nih. Enggak. Jadi ini saya berani live ini karena ada yang sudah berhasil lepas dan sampai sekarang nggak eh, kena-kena lagi gitu. Oke, saya mulai ya. Saya mulai. Jadi si si limit ini kalau saya asumsikan ya, kalau saya asumsikan, jadi si Mbah ini kayaknya lagi bersih-bersih ya, lagi bersih-bersih memfilter aplikasi yang berkualitas, baik itu dari sisi konten maupun iklan. Nah, karena ini adalah Admu bukan Gidep, berarti kualitas di sini adalah kualitas iklan. Kalau saya cek memang yang sering saya ngereskin ini codingannya codingan yang lama dan SDK-nya SDK yang lama. Kalaupun saya paksakan dengan SDK yang baru,
ternyata ada beberapa aturan si SDK Edmove yang baru yang harus ditanam, yang harus ditanamkan gitu kan. Rata-rata pemain plus 62 ini menggunakan SDK Edmove itu kalau tidak 12, 15 dan 17 ya. Rata-rata 12, 15 dan 17. Nanti cek coba SDK-nya itu SDK versi berapa ya. Nah, kalau ini asumsi saya ya, baru asumsi. Dan ini diperkuat sama Om Rudi ya, Om Rudi Anderti Studio. Om Rudi Anderti Studio ini pernah nge-WA saya karena dia mungkin ada kenalan mungkinnya sama orang dalam. Katanya memang si Mbah ini lagi memfilter aplikasi yang berkualitas gitu. Tapi kalau saya pikir kalau aplikasi berkualitas harusnya itu ada di sisi Google Play Store, bukan di sisi Google AdMove. Ya, jadi kalau berhubungan dengan aplikasi berkualitas harusnya adanya di sisi Google Play Store. Oke, karena saya tidak ngebahas Play Store-nya, saya bahas masalah iklannya sekarang. Bagi yang baru gabung nih ya, singkatnya, saya itu menghandle salah satu AdMove yang kena limit, dan saya praktikan semua apa yang di guide-nya AdMove yang baru, dan alhamdulillah, serang beberapa jam kemudian, kita tes, memang langsung lepas. Ya, kita memang langsung lepas gitu. Siaran terganggu. Oke. Bagi kalian yang punya asumsi masing-masing, silahkan ya, apa itu tentang limit ad. Oke, sekarang adalah solusi. Solusinya adalah pertama update SDK AdMove. Kalau saya cek SDK AdMove itu sudah mencapai versi 19. Coba saya perlihatkan. Itu sudah versi 19 di sini ya, di sini. Ini dulu sudah saya siapkan satu-satu. Nih. Sudah ada di versi 19. Kalau yang sering mereskin ke saya itu biasanya versi 15 paling banter 17. Paling banter 17,2. Nah, harusnya kalau mau mengikuti aturannya si Mbah Google atau kita mau menayangkan iklannya AdMove ya mau tidak mau harus ikut versinya si SDK AdMove. Coba ini yang sering main, yang sekarang main fun, yang pakai Facebook Audience Network. Pakai saja SDK 5,6, saya jamin iklan nggak akan muncul. Itu saya jamin iklan nggak akan muncul. Kenapa? Karena si fun ini ingin para pemain Android yang pasang iklan fun harus ngikutin SDK dia. Kalau sekarang kan SDK fun itu 5.10.1. Masih diizinkan 5.9 ya. Nah, kalau saya lihat sih memang ini harus SDK 19,9. Ya, 19,9. Nah, yang paling penting utama itu karena di produk saya hampir semua menggunakan JSON dan tidak menggunakan ID di manifest karena ada racikan sendiri. Tetapi bagi yang belum paham tentang JSON, saya sarankan ini dipasang di manifest ya. Ini dipasang di manifest. Bolehlah link ininya mah boleh dikonekkan ke string XML juga boleh. Tapi kalau saya baca memang ini wajib ya. Wajib tuh dari versi 17. Nah, ini benar tuh, dari versi 17. Jadi, bagi versi, saya mah nggak pakai yang ini juga nggak apa-apa, aplikasi biasa-biasa aja. Iya, karena SDK-nya SDK bawah. Nah, kalau misalkan sudah pakai SDK yang 17, saat di running terus error, biasanya force close ya. Ini karena kalian nggak pasang ini. Ya, kalau kalian nggak pasang ini. Kayak ini wajib. Yang kedua, setelah ini adalah initialis mobile SDK. Nah, ini yang tidak dipasang oleh para pemain
iklan AdMove ya. Ini yang nggak dipakai nih, mobile ininya, initialisnya. Kalau yang versi 15 ke bawah ini nggak ada ini ya, nggak ada ini. Tapi kalau versi 17, kalau versi 17 bukan seperti ini tampil codingannya. Setelah tis yang ini, koma, ini adalah kodenya AdMove app ID. Ya, kalau setelah ini nih, setelah tis. Tapi kalau yang di versi 19 ternyata AdMove app ID-nya diganti dengan yang ini, codingan yang ini. Cek deh aplikasi kalian sudah pasang ini atau belum. Ini dipasangnya berulang kali atau satu kali. Kalau misalkan dari rujukan sininya, itu dipakainya cuma satu kali ya. Jadi, dia dipanggil hanya satu kali. Boleh dari main activity, boleh di splash activity. Itu boleh lah. Kalau saya sendiri sih kebanyakannya di main activity, tidak pernah di splash. Kenapa? Karena di splash nggak ada iklan. Adanya di main activity. Tuh, jarak permintaannya paling lama itu 30 detik ya. Kadang suka ada yang komplain, ini iklannya nggak muncul, diklik 2 kali iklannya nggak muncul. Iya, atuh lihat ini 30 detik katanya tuh. Maksimal sih kayaknya 30 detik. Oke, jadi ini harus dipasang ya. Ini harus dipasang wajib. Saya sudah menerapkannya di aplikasi yang sedang saya pegang sekarang, albumnya alhamdulillah jalan, itu nggak ada kendala. Ya, ini wajib. Oke, selanjutnya ini kan initialis mobile SDK yang barusan ya, yang barusan update GDPR. Nah, ini dia yang paling penting, update GDPR. Ah, sotoy, kata siapa harus update GDPR? Bagi yang berteman dengan saya di WA, seminggu kemarin saya pernah ngebahas masalah salah satu lepas limit itu harus update GDPR. Itu harus update GDPR. Awalnya saya cuma berasumsi saja harus update GDPR. Tetapi, coba cek email masing-masing. Pasti mendapatkan untuk mengupdate GDPR. Ya, itu harus mengupdate GDPR. Jadi bukan kata saya lagi. Jadi memang seminggu kemarin itu saya masih berasumsi apakah harus gitu diupdate GDPR. Ternyata per tanggal 11 kemarin, berarti 11 jam yang lalu atau tadi malam mungkin ya. Itu ternyata memang kita harus update GDPR. Nah, ini kalau saya cek memang SC-nya yang sering reskin malah nggak pakai GDPR. Ya, nggak pakai GDPR. Nah, itu harus mikir lagi kita, kenapa kita kena limit, kenapa kita limit. Pertanyaannya itu kamu sudah pasang SDK albumnya benar apa tidak gitu kan. Maksudnya gini, kita sudah tahu sendiri ya GDPR itu untuk iklan Eropa. Nah, si aplikasi kita dipublish-nya itu global ke Italia, ke Prancis atau ke negara-negara Eropa. Nah, si iklan muncul. Saat si iklan muncul, seharusnya kan sebelum si iklan muncul itu ada pemberitahuan GDPR dulu. Nah, kita di sisi ini saja kita sudah menyalahi aturan. Harusnya saat iklan akan muncul, GDPR dululah yang muncul. Diizinkan iklan muncul atau tidak dengan privasi polisnya seperti apa. Jika disetujui, maka iklan baru muncul. Tapi cek deh punya kalian yang aplikasinya dipublish secara global. Apakah GDPR-nya sudah dipasang apa belum? Ya, apakah dipasang atau belum? Ah, selama ini saya aman-aman saja. Kan ini kata saya baru asumsi. Baru asumsi seminggu kemarin, ternyata tadi malam saya dapat emailnya memang kita harus update GDPR. Coba cek email masing-masing. Nah, kalau update GDPR memang ada yang baru ya codingannya. Kalau saya cek memang ada yang baru. Itu udah pas pertengahan Juli kayaknya. Kita baru ngehnya. Nih, perhatikan. Ini adalah GDPR versi lama yang sering kalian gunakan. Kebanyakan semua orang menggunakan GDPR versi ini. Nih, yang ada form gitulah pokoknya nih. Ini adalah versi GDPR kalian.
yang harus menyertakan pub ID, ya kan? Di GDPR yang baru, di GDPR yang baru itu sudah nggak ada pub ID-nya. Di sini saja sudah terlihat ya, konsen legasinya itu sudah ada palang coret, dilarang masuk mungkin. Intinya sudah nggak digunakan lagi, sudah nggak dipakai lagi sudah tidak direkomendasikan lagi untuk GDPR yang ini. Harus bagaimana? Ya update lah. Cara update-nya di Gradle modul app. Mungkin nanti ada sesi coding ya. Nanti, tapi nanti nggak sekarang. Ini ditambahkan user message platform. Kalau yang lama, codingannya ini. Nih, consent library. Dihapus, betul dihapus. Saya pernah nyobain dua-duanya dipasang, ternyata bentrok coding. Bentrok coding ya. Akhirnya saya GDPR lama saya hapus. Ini implementasi yang ini juga saya hapus. Saya ganti dengan yang ini. User message platform. Di app ID to Android manifest. Nah, di sini kan yang app ID yang tadi ya. Kalau kalian ngikutin yang awal, nih yang ini. Oh, sorry, yang ini nih. Nih. Yang ini yang tadi nih. Nih yang ini. Ya. Jadi saya sekarang masih ragu-ragu kalau pakai JSON itu Java to XML nggak bisa. Berarti ya tetap harus masuk ke sini berarti. Karena di sininya memang kita harus ke sini larinya. Ya. Terus ke bawah. Ini GDPR nyimpennya di mana? Di activity yang pertama. Jadi kalian di manifest cek coba. Itu activity pertamanya kalian itu kemana. Kalau misalkan ke main activity, ya ke main activity. Kalau ke splash, kayaknya kalau ke splash jangan ada GDPR di splash karena selang beberapa detik kemudian activity splash-nya mati. Si GDPR-nya belum sempat muncul. Bisa takutnya kayak gitu kasusnya. Mendingan ini adalah dari activity aja. Saya ya. Pertama, yang saya handle itu tadi pasang ini. Nih, pasang ini. Yang kedua, saya update di manifest. Sekarang saya meskipun di JSON, tetap ini saya pasang. Ya. Tetap ini saya pasang. Karena bagi saya JSON sendiri sebenarnya bukan untuk gonta-ganti ID admu, bukan, tapi switch antar iklan yang lain. Tuh. Selanjutnya pasang ini, kedua ini, pasang ini, terus pasang yang ini. Nah, perhatikan bagian on consent info update success. Nah, ini ditambahkan coding. Codingannya dari mana? Codingannya di bawah ada yang ini nih. Tambahkan yang ini nih. Nah, load form pasti error kan, pasti bak merah karena di bawah codingannya masih ada lagi. Saya nggak pakai yang ini ya, saya nggak pakai yang ini, tapi pakainya yang bawah. Nah, saya pakainya yang bawah yang ini. Ya, saya pakai yang ini. Jadi jangan semuanya dimasukin, tapi saya pakainya yang ini. Tapi terserah kalian itu mah ya, terserah. Untuk testingnya silahkan gunakan VPN, tapi jangan digunakan yang macam-macam ya. Nyalain VPN-nya jangan buka yang esek-esek berlendir. Oke, itu untuk GDPR. Alhamdulillah saya sudah praktikkan dan memang itu sampai sekarang saya ini nggak ada satupun yang dilimit lagi. Insya Allah nggak ada satupun yang dilimit lagi. Yang saya pegang nggak tahu yang agan-agan sama om-om coba mah. Upload app ads txt. Oh sorry, targeting ad dulu. Nah ini yang unik, yang targeting ad. Jadi di Google Play Store saat kalian akan melakukan publish kan suka ada pilihan ini aplikasi target usernya berapa tahun kan? Itu kan? Oh ini target usernya 13 tahun ke bawah atau 6 tahun.
itu tidak menentukan iklan, tapi menentukan posisi aplikasi kalian bisa di-download fitur family atau enggak. Nah, kebayangkan saat anak saya main aplikasi Kit, tiba-tiba muncul Forex, tiba-tiba muncul VPN, tiba-tiba muncul Bigo. Kan nggak mungkin, nggak boleh kan ya. Kalau dari pengakuan kalian ke Google Play Store-nya, aplikasi saya untuk 6 tahun. Tetapi ternyata di codingan kalian, kalian membebaskan aplikasi kalian, iklannya. Nah, ada satu aplikasinya yang memang waktu itu saya targeting. Oh, ini mungkin targetnya salah kata saya tuh. Karena kalau saya cek, oh ini si aplikasinya agak-agak kid gitu. Targetnya kok nggak ada. Saya cek di guide-nya memang ada ternyata. Jadi kita itu tuh memang harus ya kita sendiri yang memfilternya, bukan Google Play Store, dan nggak ada sangkut pautnya dengan AdMob meskipun sama-sama Google kan. Si Play Store mah hanya untuk publish aplikasi, kalau AdMob ya untuk iklan. Nah, untuk targetingnya kita yang menentukan. Nah, di sini kan ada ini ya, COPPA ya, yang sama dengan GDPR lah, ini COPPA dengan CCPA. Nah, kalau GDPR kan berdasarkan apa? Geografi ya. Kalau COPPA itu berdasarkan usernya, dia usernya itu berapa tahun. Di sini itu ada pemberitahuan, kamu tuh punya aplikasi, aplikasi. Nah, tag-nya itu untuk siapa atau targetnya itu siapa. Nah, ini ada untuk anak-anak. Berarti yang nanti yang muncul di aplikasi kalian itu murni aplikasi anak-anak. Selama ini, selama ini, saat aplikasi kalian targetnya adalah family atau anak kecil, pasti yang kalian upload belum berpengalaman pasti ditolak. Aplikasinya terdaftar untuk family, tidak iklannya tidak sesuai. Nah, solusinya biasanya kategori di sensitif di AdMob-nya kalian disable, betul kan? Nah, ternyata tanpa saya disable di AdMob, saya praktikkan yang tag-nya for children ini, lolos. Jadi memang pengaturannya bukan ada di dashboard AdMob-nya, bukan, tetapi ada di codingan request iklannya. Bahwa iklan kalian itu merequest khusus iklan anak kecil. Why? Karena aplikasi kalian aplikasi anak kecil. Itu untuk berdasarkan usia. Ada lagi kan untuk berdasarkan ranking. Nih ada rating G, PG, T. T apaan sih? Ada MA, Mahkamah Agung mungkin. Ya. Ini silakan baca sendiri ya. Saya juga kemarin itu hanya split trial dan errornya itu. Oh, ini ada satu aplikasi yang belum beres. Ini kan apa yang salah? Oh, ini aplikasi anak-anak, tetapi dia masih publish. Iklannya yang limit. Saat saya cek, ternyata memang untuk anak-anaknya memang ada codingan khusus. Requestnya nggak boleh sembarangan. Nanti dicek ya, nanti dicek. Bukan kata saya, kata si guide-nya dan berdasarkan kemarin pernah uji coba. Tuh. Oke, itu targeting. Ya, targeting. Sekarang upload app Edge.txt di sini ya. Ya. Nah, di sini apa sih app Edge.txt itu? Kalau saya sih hanya inisial ID saja bahwa si developer ini atau aplikasi ini tuh milik kita. Pas saya cek pengertiannya di sini ya ternyata memang benar. Ya, si app text ID itu text di sini nih maksud saya nih. App text ID ini. Ya, intinya untuk ID sajalah. Nanti kalian baca di sini ya, baca melalui saluran resmi yang telah Anda identifikasi. Ya, mungkin asumsikan saja yang memang diupload di Play Store lah, nggak diupload yang di mana-mana. Itu saya nggak bisa berasumsi, silakan asumsikan sini aja.
Tuh, untuk melindungi inventaris iklan web. Silahkan asumsikan sendiri saja ya. Intinya saya sarankan ke yang kena limit kemarin tuh sudah upload app Edstack saya belum? Belum. Upload. Punya website nggak? Punya, ya udah upload saja kata saya tuh. Sudah upload, tuh kita ikutin sajalah maunya si Mbah ya, kita ikutin aja maunya si Mbah. Di-upload. Oke. Tautkan app ke AdMob. Nah, bagi pemain banyak ternak gidep, biasanya nggak pernah menautkan app ke AdMob. Biasanya, ya biasanya. Tapi saya sarankan sih sekarang untuk cari aman, biar biar aplikasi kita memang layak untuk menampilkan iklan dan layak untuk diterima oleh AdMob, ya saya sarankan tautkanlah ke AdMob. Mungkin ada nggak di sini yang pemain fun? Saya yakin ada pemain fun. Pasti pernah kena peringatan lalu lintas tidak valid karena tidak diupload di Google Play Store atau di iOS. Fun itu lebih sadis daripada AdMob, kata saya. Menurut saya ya. Kenapa? Karena Fun itu hanya memperbolehkan aplikasi yang hanya diupload di Play Store. Di luar itu dia nggak mau. Kalau kedetek saja satu lalu lintas iklan yang pada awalnya bukan di download dari Play Store, pasti bakal ada notif seperti itu. Ya, pasti kita harus banding lagi, itu pasti. Ya. Itu tautkan app ke AdMob. Nah, 7 cara ini yang saya gunakan pada minggu lalu dan alhamdulillah sudah lepas limit dan saya pantau sampai sekarang. Tadi saya pantau, memang tidak ada satu aplikasi pun yang dilimit lagi. Nggak ada satupun yang dilimit lagi. Ya. Tapi itu kan kembali lagi ke masing-masing ya. Saya nggak tahu kalian main aplikasi apa. Meskipun saya ngajarkannya sudah sesuai dengan panduan guide-nya, kalian yang ngaco lagi, aplikasinya ngalir ngidul lagi, TM lagi, copyright lagi, ya jangan salahkan apa yang saya utarakan ya. Karena kita balik lagi ke asumsi awal bahwa limit ad mungkin saja si Mbah sedang memfilter aplikasi yang berkualitas, baik itu dari isi konten maupun iklan. Itu. Bagaimana ini solusi? Lalu kalau misalkan masih kena limit, alternatifnya bagaimana? Ini mah iklan ya. Yang pertama adalah backup ad. Sudah pasti ya backup ad. Yang ketiga switch ad. Kedua switch ad. Ketiga adalah migrasi ads. Itu migrasi ad. Kita sapa-sapa dulu nih yang sudah live. Ada Om Joko, Om Arif, Om Panca, ya Om Rido, Om Pujiono, Subas yang salut lah dengan umurnya yang sekian masih semangat. Om Dedet hadir, Om Lucy, aya Mang Wahyu geningan, Mang Wahyu kira sugante keur sare Mang Wahyu. Muhammad Finan. Firebase juga kalau nggak update defensi terbaru langsung merah coding lamanya. Iya betul Om, itu kan bagi aplikasi yang menggunakan Firebase. Pada dasarnya Firebase nggak wajib Om. Firebase nggak wajib. Kenapa? Di guide-nya sendiri, tutorial itu tuh tidak ada hubungannya dengan Firebase. Baca deh kalau nggak percaya. Jadi Firebase mah ya untuk yang database real time, untuk yang analis, intinya gitulah. Tapi apakah boleh ditautkan? Ya boleh. Memang ada caranya kan di Firebase ada adboom ya di bawahnya ya. Ya mungkin maksudnya adalah analis dari sisi pengguna ini target kita negara mana sih? Jam berapa sih mereka aktifnya? Hari ini yang lagi online berapa orang? Ya mungkin saja bisa seperti itu. Karena dulu aplikasi saya dari Baidu, dari Du Apps dulu wajib menggunakan Firebase ya. Karena dulu saya pakai Baidu. Jadi mereka pengen mantau DAU-nya daily active user kalau nggak salah.
Om David, Om Bayu. Om Bayu itu jualan keyboard mulu. Keren Om Bayu. Pasti penghasutnya itu ya Om Dion ya. Om Dion, Om Sofan ya. Oke, eh, Huawei console. Oh ya, Om Irfan. Jadi sekarang itu kan ada ini ya, ada saing dari Play Store namanya adalah Huawei Developer. Ini saya kalau nggak salah dapat infonya dari Om Dede kalau nggak salah ya. Dari Om Dede, ya Om Dede kalau nggak salah. Saat saya cek ternyata codingannya adalah Android Studio. Wah, ternyata Android Studio saya cek lagi. Syarat utamanya adalah tidak boleh ada SDK EdMove. Tidak boleh ada SDK Google. Nah, jadi kalau misalkan nanti saya akan uji coba satu source code Alien itu menggunakan SDK Huawei, semua SDK EdMove saya buang. Ya, semua EdMove saya buang gitu. Kita akan uji coba di Huawei Console ya. Om Eko, terima kasih. Dewi Fortune. Bola, siapa ini? Om Dendi. Oke, Om Amir. Oh, kakeknya Om Putra toh. Saran untuk STL Android buat backup add dong. Oke, siap Om Zaki. Pada dasarnya gini Om Zaki, saya tuh kadang bingung sama ininya sama pembeli source code-nya. Kadang mereka tuh nggak mau di backup, pengennya switch doang. Tapi ya kalau misalkan banyak sekali yang meminta kembali ada backup, mungkin saya nanti di satu paket source code Alien Android itu ada 3 pilihan. Satu switch, dua backup, tiga adalah Huawei. Jadi nanti ngedownloadnya ada tiga. Jadi kalau misalkan saya pengen nyobain Huawei, itu silakan upload source code yang versi SDK Huawei. Oke, Om Kiki, wah Om Kiki tadi udah saya kasih tahu ya di WA ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi ya, tidak ada pertanyaan lagi, saya ini ya, saya klarifikasi lagi. Live hari ini itu bukan live berdasarkan saya so tahu atau bagaimana, tetapi berdasarkan satu EdMove yang dipercayakan untuk saya kelola gitu kan. Tolong dong bantu. Oke, saya bantu, saya baca rule-rule yang barunya. Ternyata selang dari saya di upload ulang, terus cepat juga publish-nya, ternyata alhamdulillah sampai sekarang nggak limit. Kalau kalian punya eh, masukan atau misalkan punya ilmu yang lain, ya itu lebih bagus ya. Itu kita kan di sini hanya berasumsi sendiri saja. Oke, ya betul Om Bagus ya. Intinya balik ke coding lagi, benerin. Betul, betul. Benerin codingannya sesuai dengan SDK yang baru. Orang Bandung, bukan Mas. Saya orang Cianjur, tetapi rumah itu di Kendal, Jawa Tengah. Jadi kalau misalkan nanti ada ya, kalau saya lagi mudik ke Kendal, saya ini ya saya ajak untuk ngopi di rumah. Tapi saya tinggalnya di Cianjur, Om Amir. Oh Amri. Om Amri ini join JP dengan saya nih. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.